Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, seperti biasa kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelasnya Anda silakan dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, sebelum kita lanjut materi berikut, ini ada angket yang Bunda berikan kepada Ananda. Ananda isi sesuai dengan apa yang benar-benar Ananda rasakan. Misalnya di sini, saya termasuk orang yang rapi dan teratur. Nah, ada di sana opsinya sering, kadang-kadang, dan jarang. Nah, kira-kira diri Ananda seringkah rapi atau kadang-kadang rapi? Di sana kalau seandainya rapi, Ananda centang, ya, sampai habis. Ini untuk mengetahui gaya belajar Ananda bagaimana. Paham? Nah, kalau sudah paham, silakan Ananda isi anketnya terlebih dahulu. Oke, mantap. Semester 2 ini kelas 7 itu namanya organisasi kehidupan. Ya, organisasi kehidupan, ya. Kita, ya, manusia maupun hewan ataupun tumbuhan itu dimulai dari ini terbentuk. Sampailah dari sel yang kecil sampai terbentuklah organisme seperti anak. Sebelum kita lanjut memulai pelajaran kita, itu kita bikin kesepakatan kelas kita terlebih dahulu. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai belajar? Ya, Andra? Disiplin. Disiplin. Ya, ini Menjaga kebersihan. menjaga kebersihan. Ya, saling menghargai. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak? Sepakat kita? Sepakat? Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Ya, sama-sama. Oke? Baik, kita bisa lanjut untuk materinya. Baik Ananda, untuk materi kita hari ini itu tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan literasi Ananda dapat mendeskripsikan keragaman tingkat sel. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan gambar Ananda bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari sel hewan dan bagian-bagian dari sel tubuh. Baik Ananda, sebelum kita mulai, kita penyegaran dulu lah sedikit. Tidak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, bisa? Oke, kita cobakan ya. Tapi harus konsentrasi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, kepala. Berarti nggak konsentrasi. Ulang lagi. Ya. Konsentrasi ya. Kepala, pundak, lutut, kaki,
dulu gambar sel, ya. Jadi organisme itu terbentuk dari sel. Nah, sel tumbuhan dengan sel hewan itu ada bedanya, ya. Jadi sebelum Ananda mengerjakan di kelompoknya, Ananda lihat ini adalah sel tumbuhan. Dan bagaimana bentuk dari sel hewan? Ini dia, bentuk dari sel hewan. Manusia kemana? Manusia ke sel hewan. Karena kita tergolong kepada hewan. Ya. Ini pembandingnya, nanti Ananda buka bukunya, Ananda duduk di kelompok. Nah, silahkan kerjakan berkelompok. Bisa? Nah, untuk kelompok ini seperti biasa, kelompoknya berempat, Ananda putar balik saja. Ini, kemudian itu di sana belakang juga Andra dengan Rangga, dan yang ini menjadi satu, ya. Di sana tanpa bersuara, Ananda silahkan angkat kursinya. Bisa dikerjakan? Lanjut. Kelompok ini bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Ada yang ditanyakan? Tidak? Bisa ya? Tidak? Baik, Ananda, kalau sudah selesai, mari kita presentasikan ke depan. Kelompok mana yang bisa mempresentasikan? Silakan Andra. Yang lain, tolong didengar dan disesuaikan apakah jawaban kita sama atau tidak. Ini kasihnya aja Andra. 1 Golgi, 2 dinding sel. Selnya sel apa dulu? Sel hewan kan? Ini sel tumbuhan. Ya. Sel tumbuhan. Ananda lihat punya Ananda ya. 1 Golgi, 2 dinding sel, 3 membran sel, 4 kloroplasma, 5 nukleus. Ya. Untuk sel tumbuhan? Untuk yang sel hewannya, 1 retikulum endoplasma, 2 membran sel, 3 nukleus, 4 sitoplasma, 5 Nukleolus atau anak inti sel. Apakah ada yang berbeda? Vine, apa yang berbeda? Silakan Vine sini dulu. Boleh lihat masih di sini juga. Sang tumbuhan 1 bagian Golgi, 2 dinding sel, 3 membrana, 4 kloroplasma, 5 nukleolus, 6 retikulum endoplasma, 7 nukleolus, 8 mitokondria. Sel hewan 1 retikulum endoplasma, 2 membrana, 3 nukleolus, 4 sitoplasma, 5 nukleolus, 6 badan Golgi, 7 mitokondria, 8 vakuola, 9 Lisosom. Iya. Bagaimana yang lain? Apakah ada sama dengan Andra atau dengan Vine? Dengan Vine. Oke. Yang bagi yang tidak sama, mohon nanti dilengkapi kembali ya. Terima kasih Andra dan Vine. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya. Nah, itu tadi sel hewan dengan sel tumbuhan. Kemudian yang berikutnya, apa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan? Siapa yang bisa jawab? Ya, Kanza, ditulis boleh. Nah, di depan. Iya. Oke. Baik. Itu Kanza? Oke, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Iya, Reza. Udah? Terima kasih Reza. Baik, Ananda. Itulah perbedaan antara sel hewan
hewan dengan sel tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan dari hasil diskusinya? Kita lihat sel hewan, sel tumbuhan. Sekarang Bunda tanya, jadi yang sel itu apa? Yang sel itu sendiri apa? Ada yang bisa jawab? Rehan? Bisa jawab? Ya, silakan Rehan. Sel merupakan unit struktural terkecil dari organisme hidup dan dikelilingi oleh selaput membrane. Sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasme atau matriks dan bentuk-bentuk subselular organel sel yang juga dikelilingi membran. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Nah, baik. Jadi sel itu adalah struktural terkecil dari suatu organisme. Jadi kita itu dimulai dari sel. Nanti setelah ini Ananda akan belajar lagi jaringan. Kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuklah suatu jaringan. Sehingga nanti terbentuklah suatu organisme. Ada lagi yang ditanyakan? Ada? Kak Karis? Baik, tadi ada temannya Karis bertanya, apa itu plastida? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Chelsea. Plastida adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Plastida adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang lain bagaimana? Nah, ada menambahkan kelompok ini? Tidak? Baik, plastida itulah pembeda antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Nah, lihat di sini. Ini yang sudah dibuat oleh temannya. Di sini ada memiliki plastida. Ini tempat berlangsungnya fotosintesis. Karena apa? Syarat fotosintesis itu memiliki zat hijau daun. Makanya sel tumbuhan atau tumbuhan itu berwarna hijau daun. Jadi karena dia mempunyai kloroplas, maka plastida ini bisa membantu tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Ya, bagus, hebat. Kita kasih aplaus buat Selfie dengan Karisma. Tugas proyeknya terkelompok membuat model sel hewan. Ya, nanti Ananda mempresentasikan di mana letak yang lisosom, sentrosom, vakuola dan dinding sel itu yang mana. Silakan Ananda bekerja di kelompoknya masing-masing ya. Apa itu? Retikulum endoplasma kasar. Ya, jangan salah letak. Ini apa? Retikulum halus. Nah, lihat. Ya, Lisandra. Iya. Bisa ya? Sudah bisa? Oke. Nah, ini bagaimana? Ini sudah? Sudah selesai. Ini mitokondria, nukleus. Iya. Iya, bagus. Ya, bagus, sudah selesai proyeknya ya. Oke, bagus, mantap. Kelompok ini bagaimana? Mana nama-namanya nak? Belum dibuat lagi. Buat dulu ya. Nah, masih ada waktunya. Ayo kita buat nama-namanya. Oke. Ya. Dari pelajaran yang sudah kita lakukan, Bunda tanya, apa itu sel? Sel. Siapa yang bisa jawab? Ya, Revan? Bagian struktural terkecil dari suatu organ. Nah, bagian terkecil dari suatu organ. Bagus, betul. Ya. Kemudian pembeda antara sel tumbuhan dengan sel hewan. Andra? Pembedanya
tidak memiliki plastik. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Kalau sel hewan tidak memiliki plastida, kalau sel hewan? Kalau sel tumbuhan memiliki plastida, kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Iya, bagus. Jadi pembedanya pada sel hewan tidak memiliki plastida. Pada sel tumbuhan memiliki plastida. Oke, terima kasih Ananda. Sudah selesai materi kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan Andra pimpin berdoa. Kita mau pulang. Yuk, syukur mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perasaan saya pada saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata pembelajaran sosial emosional. Yang pertama dalam perencanaan, saya merasa sangat antusias dan puas di mana dengan ilmu yang saya dapatkan melalui program pendidikan guru penggerak angkatan 4 ini, saya mampu membuat RPP berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya juga merasa senang dan puas sekali akhirnya bisa menyelesaikan aksi nyata ini, di mana untuk menetapkan jadwal pelaksanaannya saya mengalami kendala karena bertepatan dengan pelaksanaan ujian penilaian tengah semester dan memasuki libur awal Ramadan. Pembelajaran yang saya dapatkan pada aksi nyata ini adalah pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana keduanya merupakan strategi pembelajaran yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian merupakan strategi yang sangat memberikan solusi bagi kita para guru untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, sehingga kebutuhan murid per individu terpenuhi sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Namun saya menyadari aksi nyata yang saya lakukan ini masih belum sempurna, masih terdapat beberapa kekurangan, dan untuk itu ke depannya saya merencanakan membuat perencanaan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, baik dari model pembelajaran maupun dari media pembelajarannya, dan hal-hal yang mendukung pembelajaran itu sendiri. Jika dihubungkan keterkaitan hasil pembelajaran dari aksi nyata ini dengan pengalaman saya masa lalu, maka terlihat sekali kemajuan pada hasil belajar murid ketika kita memakai pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sekarang mereka belajar sesuai dengan kesiapan belajar mereka masing-masing dan strategi diferensiasi yang lebih sesuai untuk mereka. Target pembelajaran saya ke depannya yaitu meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam diri saya sendiri. Kemudian saya juga akan meningkatkan kompetensi sosial emosional murid saya melalui proses pembelajaran. Semoga melalui sosialisasi dan pengimbasan juga dapat ikut meningkatkan kesadaran dari warga sekolah untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional mereka masing-masing. Pembelajaran ini sangat berguna bagi kita semua untuk masa akan datang. Saya menyadari pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional sangat berguna sekali untuk kita semua. Insya Allah ke depannya saya akan konsisten melakukan perbaikan-perbaikan demi pembelajaran yang lebih baik untuk masa kini dan masa mendatang. Tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila.